Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Kembali lagi kita belajar Pramuka secara online atau PJJ. Dan materi kali ini adalah belajar sandi bagian ketiga. Nah, pada bagian ketiga ini kita akan mempelajari dua buah sandi. Yang pertama adalah sandi rumput dan sandi kimia. Untuk menerjemahkan atau menulis sandi ini, ya, sandi rumput dan sandi kimia, kalian harus hafal terlebih dahulu kode Morse, ya, yang seperti ini. Karena di deskripsi video ini sudah berikan link untuk mendapatkan kodenya. Sandi ini termasuk sandi hafalan dan rumus, karena kalian juga harus menghafal dan tahu juga rumusnya. Nah, sandi ini juga sering digunakan untuk lomba-lomba pramuka. Oke, baik, kita mulai dengan sandi rumput. Nah, kenapa disebut sandi rumput? Karena bentuknya seperti rumput. Nah, rumus untuk sandi rumput adalah, perhatikan, rumput pendek itu diwakilkan dengan titik, ya. Jadi kalau rumput pendek nanti ditulis titik. Sedangkan rumput panjang ditulis strip. Ya, perhatikan perbedaannya, jelas kan ya? Ini pendek titik, panjang strip. Contoh. Ya, pendek panjang berarti titik strip. Nah, huruf apa titik strip? Kita cari di kode Morse, ya. Oh, titik strip itu berarti huruf A. Ya, contoh huruf lain lagi. Panjang pendek panjang berarti strip titik strip. Kita lihat di kodenya, strip titik strip berarti hurufnya adalah huruf K. Ya, seperti itu ya. Jadi perhatikan panjang pendeknya. Nah, sekarang kita contoh soal. Nah, ini soalnya seperti ini kira-kira. Nah, ini garis ini adalah spasi, ya, antar huruf. Spasi antar huruf, ya. Ini jadi huruf pertama, kedua, ketiga, keempat. Dipisahkan dengan strip bawah. Nah, marilah kita mulai terjemahkan. Kalau kita lihat bentuknya, berarti titik, strip, titik, titik. Nah, seperti ini. Ini kita kasih garis miring untuk membedakan huruf, ya, agar tidak tercampur, ya. Kemudian titik, titik, strip, strip, titik, strip, titik, 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 strip. Seperti itu, ya. Jadi kalau kita lihat rumus Morse, ya, rumus kode Morse, maka bacanya adalah ini L, ya. Titik-titik strip itu adalah U, strip titik strip titik adalah C, titik-titik strip adalah U. Jadi bacanya lucu. Ya, sandi berikutnya adalah sandi kimia. Sandi kimia ini juga berdasarkan kode-kode Morse. Contohnya seperti ini. Nah, kamu tidak usah dipusingkan dengan senyawa kimia, ya, karena hanya tampilannya saja. Jadi tidak ada hubungan sama sekali dengan rumus-rumus kimia, ya. Hanya tampilan saja, mirip-mirip seperti rumus senyawa kimia seperti ini. Oke, kita mulai masuk ke rumus. Perhatikan baik-baik rumusnya. Ini ada 4 poin yang harus diperhatikan, ya. Yang pertama, huruf hidup atau vokal, ya. Mungkin adik-adik sudah tahu, ya, huruf hidup apa saja, yaitu huruf A, huruf I, U, E, dan huruf O. Itu ditulis dengan titik, ya. Jadi kalau ketemu salah satu huruf yang ada di sini, maka langsung saja tulis titik. Nah, kemudian huruf mati atau konsonan, yakni huruf B, C, D, F, dan lain-lain, ya, selain huruf hidup, itu ditulis dengan strip, gitu. Jadi cuma dua di sini, ya. Huruf hidup titik, selain huruf hidup strip. Nah, apabila bertemu dengan tanda plus, maka itu digunakan untuk spasi antara huruf, ya. Seperti tadi kan ada tanda plus-plus gitu, ya. Nah, jika ditemukan angka, itu berarti menentukan jumlah titik atau jumlah strip. Oke, jelasnya coba kita contoh, ya. Kita beri contoh huruf. Misalnya ada tulisan H2O. H2O tuh. Nah, sekarang kita lihat. Pertama huruf H. Huruf H itu berarti di kelompok huruf mati, maka ditulis strip, ya. Karena di sini ada angka 2, maka stripnya 2. O itu adalah huruf hidup. Ini O, ya, berarti ditulis dengan titik, maka jika ditulis dengan kode Morse-nya adalah gini, strip, titik, ya. H kan itu strip, karena ada 2, maka stripnya 2.
sedangkan O itu titik. Nah, kalau kita lihat kode Morse, strip-strip titik itu adalah huruf G. Oke. Contoh huruf lain lagi biar tambah jelas ya. Ini ada rumus OH. O itu berarti huruf hidup, maka ditulis titik. Sedangkan H adalah huruf mati, jadi ditulis strip. Jadi titik strip adalah huruf A. Nah, ada pertanyaan misalnya, boleh nggak ditulis OC? Boleh ya, karena tidak merubah dari kode Morse tersebut, karena C adalah huruf mati. Ditulis dengan I di sini juga nggak apa-apa ya, yang penting tidak merubah kode Morse-nya. Oke, langsung kita ke contoh soal. Nah, seperti ini, kita satu persatu terjemahkan. O3. O3 itu berarti dia huruf O itu adalah huruf hidup ya. Karena ada angkanya berarti titiknya adalah 3. Seperti itu. Ya, karena O itu adalah ditulis dengan titik ya. Karena ada angkanya berarti 3. Kemudian ini O. Berarti ditulis dengan titik. Satu saja karena dia tidak ada angkanya ya. Kemudian ini O titik S strip. Nah, di sini ada A. A termasuk huruf hidup ya. Karena di sini angka 2-nya, maka titiknya 2 sehingga ditulis seperti ini, titik strip titik titik. Ya, titik ini dari O ya karena huruf hidup. S ditulis strip karena huruf mati. A karena huruf hidup dan ada angkanya 2, maka titiknya 2. Nah, begitu juga ini ya, OH. Nah, kalau C huruf mati, berarti satu strip saja. Kemudian OH, titik strip, dan CO, strip titik. Nah, kalau kita terjemahkan dari kode Morse yang di sini, maka titik 3 adalah huruf S ya. Titik 3 huruf S, betul. Kemudian titik 1 adalah E, titik strip titik titik adalah L ya. Kemudian titik strip to A, satu strip saja itu huruf T. Titik strip A dan terakhir adalah N. Jadi bacanya adalah